Anak-anak Dharma, sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Salatihotu, Namo Buddhaya. Pada pembelajaran hari ini kita melanjutkan masih tentang cerita Pangeran Siddhartha berumah tangga. Nah, yang pertama itu lomba-lomba, masih ingat kan anak-anak ya? Terus pernikahan dengan Dewi Yasodhara, yang sekarang ini sudah meningkat lagi, sudah sampai pada cerita tentang kelahiran putra Pangeran Siddhartha. Siapa putra Pangeran Siddhartha? Pangeran Rahula. Jadi putranya Pangeran Siddhartha ini kemudian diberi nama oleh Pangeran Siddhartha sebagai Pangeran Rahula. Siapa istri dari Pangeran Siddhartha? Dewi Yasodhara. Dewi Yasodhara ini adalah putri dari Raja Suprabuddha atau Supabuddha dari kerajaan Magadha. Sedangkan Pangeran Siddhartha adalah putra mahkota dari Raja Sudodana di kerajaan Kapilawastu. Jelas ya? Jadi pernikahan dari dua negara menjadi satu. Ceritanya ini sangat menarik karena ada perbedaan pandangan tentang memiliki putra. Tentu kamu masih ingat cerita pada saat Pangeran Siddhartha berkunjung keluar istana, melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati atau meninggal, dan melihat pertapa. Tetapi ini dalam cerita ini belum terlaksana, gitu. Belum terlaksana. Pangeran Siddhartha masih hidup di istana dengan 3 istana: Rama, Surama, dan Subha. Itu istana dari Pangeran Siddhartha. Jadi hidup sangat penuh bergelimpangan dengan kemewahan. Rama itu musim panas, Surama musim dingin, dan Subha itu musim gugur. Loh, kok beda-beda Pak? Ya, karena di India ini subtropis. Subtropis itu lebih di pinggir dibandingkan di Indonesia. Kalau Indonesia itu negara tropis, berada di garis khatulistiwa. Tetapi kalau kerajaan India itu lebih ke selatan, agak lebih ke selatan lagi atau ke bawah lagi. Karena bumi itu kan bulat ya, jadi agak ke bawah lagi, maka disebut daerah subtropis, memiliki 3 musim. Kalau lebih lagi ke bawah lagi, nanti musimnya ada 4 gitu. Seperti di daerah-daerah Eropa, Amerika itu punya 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas atau dibalik itu urutannya. Tetapi kalau di Indonesia atau negara-negara ASEAN itu musim hanya punya 2 saja, kemarau dan musim hujan. Suhunya hampir sama. Itu.
Nanti Pak Dana akan menceritakan kepada kamu bagaimana meriahnya pesta, bagaimana perayaan pada kelahiran Pangeran Rahula, putra dari Pangeran Siddhartha ini. Setiap orang tua apabila memiliki putra atau putri tentunya akan diberi nama. Kamu punya nama, saya punya nama. Nah, nama ini pasti memiliki makna atau arti. Nah, artinya lain kalau Pangeran Rahula ini. Rahula ini oleh Pangeran Siddhartha kok diberi nama Rahula, itu artinya adalah belenggu, ikatan. Nah, untuk jelasnya nanti Pak Dana akan menjelaskan apa sih itu belenggu, apa sih itu ikatan. Perhatikan ya anak-anak ya, nanti Pak Dana akan menjelaskan itu. Oh ya, perhatikan baik-baik cerita yang akan disampaikan oleh Pak Dana. Kemudian pelajari dengan seksama, amati materi pelajaran ini yang ada di blog atau situs kita, yaitu di Stupa Media Pembelajaran, yaitu Stupa Media Pembelajaran. Amati videonya, amati gambar dan teksnya, dibaca dengan seksama. Kalau merasa belum tahu informasi yang kamu dapatkan itu, tanya. Malu bertanya sesat di jalan. Kamu wajib untuk bertanya. Kemudian setelah itu kamu olah dalam kehidupan sehari-hari. Cerita tentang kelahiran putra Pangeran Siddhartha ada hubungannya dengan saya enggak ya? Mengapa Pangeran Siddhartha memberi nama Rahula? Lah, namamu siapa? Artinya apa? Itu tugas kamu menanyakan kepada ayah bundamu untuk tahu arti namamu. Kalau Pak Lasino, ini nama hadiah yang diberikan oleh almarhum kakek, karena waktu itu yang memberi nama katanya kakek saya. Nah, kakek saya ini memberi nama saya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu nama Arab, sebenarnya nama Arab, karena kakek saya ini adalah seorang guru ngaji gitu. Tetapi lidahnya orang Jawa itu ditentukan ditekuk, itu dimudahkan ucapnya jadi Lasina, Lasino. Itu disesuaikan dengan tanggal kelahiran saya, jumlahnya sekian, harinya sekian gitu. Harinya ini itu terus menjadi nama itu Lasino gitu. Nah, tentu kamu yang kelas 4 ini ada Badrika, ada Menik Mesaro, ada Ega, ada Kevin, ya kan? Kamu berempat. Misalnya coba kamu tanya arti nama kamu Kevin. Kevin siapa itu? Namanya artinya apa? Badrika, Badrika Parama, artinya apa? Menik Mesaro, artinya apa? Nah, itu nama-nama pasti memiliki makna. Orang tua memberi nama tidak asal itu. Jadi kamu wajib menjaga nama kamu untuk kehormatan keluarga. Salah satu kewajiban anak kepada orang tua adalah menjaga nama baik keluarga.
jaga. Nama itu plat nomor, nama itu identitas diri kita. Mobil banyak, ada Toyota, ada Daihatsu, Mitsubishi, dan lain sebagainya. Motor banyak, ada Honda, Yamaha. Itu kan ciri identitasnya. Kamu juga gitu. Ada nama Badrika, ada nama Menik Mesaroh, ada nama Ega Pratama, ada nama Kevin Pratama, misalnya seperti itu. Itu pasti orang akan tahu. Badrika cah kenteng, Kevin cah kenteng, Menik anak Bumi Ayu. Ya, tahu kan, setelah tahu nama, tahu maknanya seperti itu. Ya, jangan lengah, selalu waspada. Saat ini masih pandemi corona, selalu pakai masker kemanapun. Hindari berdekatan dengan orang-orang asing, orang tidak dikenal. Physical distancing. Hindari kerumunan orang-orang banyak. Social distancing. Kamu ada di rumah terus, stay at home. Nah, gitu kan? Berarti kalau kamu ada di rumah saja, belajar dari rumah, kamu tidak perlu kemana-mana, bisa menjadi anak yang pandai. Kiranya demikian peringatan dari Pak Wasilo tentang COVID-19. Jangan lupa pakai hand sanitizer, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Itu ya. Ayo kita ikuti pelajaran tentang sejarah Pangeran Siddhartha. Putranya sudah lahir, diberi nama. Monggo Pak Dana, silakan Pak Dana. Sebelumnya selamat pagi, terimalah salam dalam dhamma, Soti Hatu Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian tahu materi pada pagi hari ini? Untuk hari ini materi yaitu mengenai kelahiran putra Pangeran Siddhartha, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Lasino. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu yang akan Bapak bimbing. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhivademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Subhadipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sampai serta bawa kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Simak cerita yang Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Bisa lewat WA group atau bisa chat WhatsApp lewat WA Bapak. Selamat mengikuti kelas yang Bapak sampaikan. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini yang mengenai kelahiran putra Pangeran Siddhartha. Disimak baik-baik ceritanya dari Bapak. Selamat menikmati. Pada waktu itu, Raja Suddhodana menerima berita bahwa permaisuri Pangeran Siddhartha, ya saudara, telah melahirkan seorang putra. Jadi Raja mengutus dayang-dayang untuk menyampaikan pesan kepada Pangeran dengan penuh kegembiraan. Pergilah sampaikan berita gembira ini kepada putraku.
Saat itu, Pangeran Siddhartha sedang termenung setelah melihat 4 peristiwa. Dari keempat peristiwa yang dilihat, hanya betapa suci yang selalu dipikirkan. Bahkan dalam hatinya, Pangeran bergembira dengan mengatakan, "Aku juga harus menjadi petapa seperti itu." Dalam kegembiraannya, datanglah para dayang utusan Raja Suddhodana. Mereka memberitahu bahwa Putri Yasodhara telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mendengar berita itu, Pangeran Siddhartha pun bergembira. Akan tetapi, ketika mengingat semua yang lahir pasti akan mengalami tua, sakit, dan mati, Pangeran pun merenung dan berkata, "Rahula jatuh badanang jatang," yang artinya, satu jerat telah lahir, satu ikatan telah lahir. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa dengan kelahiran anaknya, ia dapat menjadi penghalang untuk mencapai pembebasan dari usia tua, sakit, dan mati. Karena itu, ia berkata, "Rahu," yang artinya ikatan atau jerat. Memang pada kenyataannya semua yang lahir pasti akan mengalami usia tua, sakit, dan mati. Jadi kelahiran yang menjerat setiap orang dan tidak dapat menghindar dari usia tua, sakit, dan mati. Karena itu Pangeran Siddhartha menyebut kelahiran putranya dengan hati yang tenang dan seimbang. Ketika para dayang ditanya oleh Raja Suddhodana, "Apa yang dikatakan oleh putraku?" Mereka mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha menyebut kelahiran putranya dengan hati yang tenang seimbang dan kemudian berkata, "Rahula jatuh badanang jatang." Mendengar laporan tersebut, Raja Suddhodana kemudian memberi nama dan gelar bagi cucunya dengan berkata, "Sejak saat ini cucuku dikenal dengan nama Pangeran Rahula." Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak paham dan bisa mengikuti pembelajaran tadi sebaik mungkin. Akhir kata dari Bapak, Soti Hotu Namo Buddhaya.